Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Markus 11 ayat 20 sampai 26. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang iman, doa, dan pengampunan. Tiga hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Mari kita membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka, bukan hanya untuk dimengerti, tetapi untuk dihidupi. Markus 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Sahabat terkasih, pohon ara yang tanpa hidup dari luar ternyata tidak berbuah dan akhirnya kering sampai ke akar. Ini menjadi gambaran bahwa Tuhan melihat keadaan hati, bukan sekedar penampilan luar. Tuhan tidak mencari iman yang kelihatan rohani di luar, tetapi iman yang sungguh hidup dari dalam. Ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Sahabat terkasih, Petrus terkejut melihat apa yang terjadi. Ia melihat hasilnya, tetapi belum sepenuhnya memahami maknanya. Banyak orang kagum pada kuasa Tuhan, tetapi belum tentu memahami pesan rohani di baliknya. Ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak memulai dengan menjelaskan mujizat, tetapi dengan perintah sederhana namun dalam, percaya kepada Allah. Iman bukan percaya pada hasil, tetapi percaya kepada pribadi, yaitu Allah sendiri. Ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sahabat terkasih, gunung melambangkan masalah besar, tantangan berat, dan kondisi yang tampaknya mustahil. Iman yang diajarkan Tuhan Yesus bukan iman yang ragu-ragu, tetapi iman yang tetap percaya meski belum melihat perubahan. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sahabat terkasih, doa yang beriman bukan doa yang memaksa Tuhan, tetapi doa yang bersandar penuh pada kehendaknya. Percaya telah menerima berarti menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Tuhan, bukan mengatur caranya. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus menghubungkan doa dengan pengampunan. Hati yang penuh kepahitan menghalangi hubungan dengan Tuhan. Iman yang sejati selalu berjalan bersama kerendahan hati dan pengampunan. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sahabat terkasih, ayat ini bukan ancaman, tetapi peringatan kasih. Tuhan rindu hati kita dipulihkan,
bukan terikat oleh luka. Pengampunan bukan membenarkan orang lain, tetapi membebaskan hati kita sendiri. Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa iman tidak berdiri sendiri. Iman yang benar percaya kepada Allah, berdoa dengan keyakinan, dan hidup dengan hati yang mau mengampuni. Seringkali kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi menyimpan luka di hati. Kita berharap gunung berpindah, tetapi hati kita masih terikat. Tuhan rindu bukan hanya memindahkan gunung di depan kita, tapi juga membersihkan hati kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan iman yang tidak bimbang, dan hidup dengan hati yang mau mengampuni. Jika ada kepahitan, luka, dan amarah dalam hati kami, tolong lembutkan hati kami. Kami rindu hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya pembacaan firman Tuhan hari ini meneguhkan iman dan memulihkan hati kita. Teruslah setia membaca dan merenungkan firman setiap hari, karena firman-Nya memberi hidup dan kekuatan baru. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.